Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu bersama saya dipelihara. Senin malam hari ini, Senin yang terakhir di bulan Oktober, 27 Oktober 2025. Itu semua kan anugerah Tuhan. Selalu saya katakan, besar anugerah Tuhan. Karena Dia Allah Tuhan kita yang baik, sangat baik, besar kemuliaannya. Sebentar malam hari ini kita mau baca firman Tuhan Matius 17 ayat 1-13, di mana Yesus menyatakan kemuliaannya di hadapan murid-muridnya, di depan Petrus, Yohanes dan Yakub. Memang benar, Yesus adalah Tuhan yang maha mulia. Itu biar kita sembah Dia, kita agungkan nama Yesus di atas segala kalanya. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan pujian Majesty, worship His Majesty. Mulia, sembah Raja mulia. Majesty, amen, hallelujah. Worship His Majesty, amen, hallelujah. Unto Jesus be all glory, honor and praise, amen, hallelujah. Majesty, amen, hallelujah. Kingdom authority, amen, hallelujah. Flow from His throne unto His own, His anthem raise, amen, hallelujah. So exalt, lift up on high the name of Jesus, amen, hallelujah. Magnify, come glorify Jesus the King, hallelujah. Terima kasih Tuhan. Majesty, thank you so much Jesus. Worship His Majesty, amen, hallelujah. Jesus who died, now glorified, King of all kings, Dia Raja di atas segala raja, amen, hallelujah. Mulia, amen, hallelujah. Sembah Raja mulia, haleluya. Bagi Yesus hormat dan kuasa, puji hormat dan kuasa. Mulia, haleluya. Agung kerajaannya, haleluya. Dari surga datang untuk segenap umatnya, haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus, amin, haleluya. Hormat dan kuasa muliakanlah Yesus Raja, amin, haleluya. Mulia, amin, haleluya. Sembah Raja mulia, dari surga datang untuk segenap umatnya, amin, haleluya. Dalam Matius 25 ayat 31 demikian firman Tuhan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, amin, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, haleluya. Dari surga untuk segenap umatnya, Yesus Raja, haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula
kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan rasa daripadamu. Haleluya. Dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku dan hatiku. Malam hari ini ku mau baca firman-Mu yang maha kudus. Ampunilah segala dosa salahku Bapa. Kuduskanlah hidupku oleh firman dan Roh Kudus. Amin. Kuduskanlah hidupku dengan Roh Kudus dan firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu diberkati Tuhan. Senin malam hari tanggal 27 Oktober 2025. Terus hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala memujiakan Tuhan. Karena Yesus berkata, firman Tuhan berkata di dalam Matius 25:31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Oh, haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Amin, haleluya. Dialah Tuhan Yesus, Bapakku, Rajaku yang mulia. Dia Bapa kita, Raja mulia, Raja dari segala raja, Juru Selamat yang sangat kita cintai. Amin. Terpujilah nama kita Tuhan Yesus. Mari kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan dengan setia. Kembali kepada firman Tuhan, kita mau baca Matius pasal 17. Oh, anugerah Tuhan. Sungguh, kalau Bapak Ibu bersama saya bisa setia sama Tuhan, rajin baca Alkitab, orang bisa cinta sama Tuhan, orang bisa setia, orang bisa datang kepada Tuhan konsisten. Itu anugerah. Jadi Bapak Ibu bersama saya, itu dipilih sama Tuhan untuk masuk di dalam kemuliaannya nanti. Amin. Sungguh, saya serius ngomong ini. Kalau Bapak Ibu bersama saya bisa setia, semangat, cinta Yesus, taat kepada firman Tuhan, berarti dipilih sama Tuhan untuk masuk di dalam kerajaan kekal penuh dengan kemuliaan bersama Yesus. Ini lihat, kita mau baca Matius 17 ya, ayat 1 sampai 13, di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya seperti yang kemarin ya saya sudah katakan kan di Matius 16 ayat yang terakhir 28. Di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Datang sebagai raja dan nanti Yesus akan datang sebagai raja. Nah, kita baca sekarang. Kemuliaan Tuhan nyatakan. Ini murid-murid Yesus siapa? Di antara ada yang tidak akan mati, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes.
Ada di Matius 17. Mari kita baca. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri. Wah, dahsyat. Petrus, Yakobus, Yohanes disayang sama Tuhan. Ya, makanya dikatakan hadir di sini yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang suraja kamu. Ini maksudnya di sini. Ternyata nanti Tuhan menyatakan kemuliaan akan datang suraja segala raja. Wow, dahsyat. Ya, naik ke gunung tinggi. Memang ke gunung tinggi bayangan daripada tempat yang tinggi itulah kemuliaan Tuhan Yesus. Lalu Yesus berubah-rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Wah, dahsyat. Mana ada saudara manusia dari Adam dan Hawa selain Yesus yang ada wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersih? Nggak ada. Satu-satunya Yesus, the only one, only Jesus. Dia juru selamat kita. Oh, bangga saya kalau baca ini, senang sekali saya. Kenapa? Bersama Yesus nanti suatu hari kelak Bapak Ibu bersama saya akan penuh dengan kemuliaan bersama Yesus. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara. Ini contohnya saudara ya. Elia kalau kita baca dalam 2 Raja pasal 2:11, dia naik ke surga langsung diangkat dengan kereta berapi. Wah, dahsyat. Musa tidak didapati kuburannya. Kalau Bapak pergi ke Israel, pasti mampir ke Gunung Nebo, Jordan. Itu tidak ada. Karena saya sendiri 60 kali lebih ke Israel. Ya, 60 kali lebih saya. Nanti kalau Tuhan berkenan bulan depan November saya berangkat lagi ke Israel. Untuk 65 kalinya. Ini anugerah Tuhan. Ini berkat Tuhan. Dan ternyata kalau pergi ke Gunung Nebo, tidak didapati ya kuburan Musa. Nanti dalam foto ini saya akan mau tunjukkan ya. Suatu saya berdiri di situ ya, di sana ada prasasti, ada batu di mana Moses, di situ disebut Moses, di situ tidak ada kuburannya. Karena apa? Sudah diangkat dengan kemuliaannya ya. Musa juga ada naik ke surga, ada 5 yang naik ke surga sudah ya. Yang pertama Henokh, yang kedua Elia, ketika Musa, keempat Yesus, dan kelima gereja Tuhan. Bapak Ibu bersama saya, 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kita masih hidup bersamanya, akan diangkat bersama Tuhan. Maka minta sama Tuhan rapture ya, untuk hidup kudus, hidup di dalam firman Tuhan seperti Henokh, Elia, Yesus sendiri, Musa taat kepada firman Tuhan, gereja Tuhan. Minta sama Tuhan ya. Maka kata Petrus keempat kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Bicara 3, angka 3 bicara Tritunggal, Tuhan Yesus Kristus. Angka 3 juga Yesus bangkit pada hari ketiga. Wow, dahsyat kita ikut Yesus. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, kata turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkan. Itulah Tuhan Yesus. Dan saksi, nah ini saudara ya, saksi Petrus ternyata mengalami kemuliaan, melihat kemuliaan Tuhan. Petrus melihat saudara. Ya, ini bukti nyata kalau saya lihat ini ya di Gunung Tabor kalau saya ke Israel. Jadi ini benar saudara. Petrus sudah menyaksikan betapa mulia Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Dan ternyata Petrus, Yohanes, dan Yakub itu mengalami seperti di dalam 1 Petrus, 2 Petrus pasal 1 saya mau baca saudara. 2 Petrus, wah luar biasa. Maka kita berterima kasih sama Tuhan. Biar kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus ya. Saya mau baca ya. Jadi Petrus sudah menikmati kemuliaan Tuhan. Tertulis ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 17 18 demikian firman Tuhan. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Kita datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Suara ini kami dengar datang dari surga ketika kami bersama dengan dia di atas gunung yang kudus. Ini saksi Petrus. Jadi Petrus, Yohanes, Yakobus menikmati, menyaksikan kebesaran Tuhan, meniti kemuliaan Tuhan dahsyat. Dan suatu hal kita sama. Untuk itu mari kita setia, supaya nanti kelak kita akan menikmati, akan melihat kebesaran kemuliaan Tuhan. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Mari kalau muridnya sangat ketakutan demikian sama. Kita takut sama Tuhan. Kita hormat. Saya kalau di kamar pribadi saya, seringkali saya berlutut, taruh kepala di atas lantai saya. Hormat dan takut puji hanya bagi Tuhan Yesus. Ayat 7.
Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyuruh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus, yaitu Yesus seorang diri. Karena memang dia Tuhan, dia Allah, dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan ini kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus begitu rendah hati. Dia tidak mau populer nama. Demikian ini, biar kita belajar di sini. Seperti Yesus rendah hati. Dia tidak mau cari-cari dipuji-puji nama. Karena dia Tuhan. Demikian mari kita mau rendah hati. Sikaplah hamba-hamba Tuhan. Semua kita pelayan Tuhan. Rendah hati seperti Yesus rendah hati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukan menurut kehendak mereka. Demikian juga manusia akan menderita oleh mereka. Ayat 13 terakhir. Pada waktu itu mengertilah murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Elia, ya Elia itu 3.000-4.000 tahun yang sebelum Yesus ya. Tapi itu lambang di mana Tuhan pakai Elia untuk lakukan terobosan dan juga lambang daripada Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis diciptakan sama-sama diciptakan Tuhan. Elia untuk bangsa Israel ya, supaya bertobat ya. Demikian Yohanes Pembaptis sejak zaman sebelum Yesus jadi lakukan terobosan supaya banyak jiwa-jiwa bertobat. Dan ternyata Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan lakukan terobosan-terobosan. Akhirnya juga dia mati kan, seperti Yesus mati. Dan semua lambang daripada kita hamba Tuhan. Kita akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk minta sama Tuhan, Tuhan pakai hidupku. Pakai saudara, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena dalam 1 Korintus 6 ayat 20, kita sudah dibeli dengan harga tunai. Supaya Tuhan mau pakai setiap kita. Kalau Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan, demikian setiap kita dipakai Tuhan untuk lakukan terobosan-terobosan. Jadi di sini berkata, Yohanes Pembaptis Elia lakukan terobosan-terobosan untuk manusia berdosa. Supaya orang bertobat datang kepada Tuhan. Karena hanya bagi Yesus segala puji dan hormat untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu melalui firman Tuhan. Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya. Itu biar kita mesti setia ikut Yesus. Sekali ikut Yesus, kita terus ikut Yesus. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Mulia, haleluya. Sembah Raja mulia, haleluya. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa, amin, haleluya. Mulia, amin, haleluya. Agung kerajaannya, haleluya. Dari surga datang untuk setiap umatnya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan memberkati Bapak Ibu, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Minta sama Tuhan, biar aku mau setia ikut Yesus. Sampai suatu hari kelak, kita akan menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus.
Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.